Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Se- Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Pengaruh Beban Akademik, Jam Tidur, dan Masalah Finansial Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Fajriya Rasmiri Harunkel dengan NIM 191 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvida Leviana dengan NIM terakhir 198. Perkenalkan, nama saya Sakila Andrea Chandra Ninjas dengan NIM akhir 199. Saya Anissa Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 206. Baik, pada slide ini kami mulai dari latar belakang. Kecemasan mahasiswa seorang jadi salah satu isu kesehatan mental yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Menurut WHO, pada tahun 2023, lebih dari 30% mahasiswa mengalami kecemasan yang sampai mengganggu aktivitas akademik mereka. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kondisi ini juga terlihat jelas. Mahasiswa sering menghadapi beban studi yang berat, tugas yang banyak, tuntutan akademik yang tinggi, kurangnya tidur, dan berbagai tekanan finansial. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa beban akademik, masalah tidur, kondisi finansial, kondisi uang adalah faktor penting dalam yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa. Karena itu, penelitian kami fokus pada 3 faktor untuk melihat mana yang paling berpengaruh terhadap kecemasan. Kami menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar peran masing-masing variabel terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Next. Jadi latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah beban akademik berpengaruh pada tingkat kecemasan mahasiswa? Yang kedua, apakah jam tidur berpengaruh terhadap tingkat kecemasan mahasiswa? Yang ketiga, apakah masalah finansial berpengaruh terhadap tingkat kecemasan mahasiswa? Yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kecemasan mahasiswa berdasarkan UGF? Yang kelima, seberapa besar proporsi variasi kecemasan mahasiswa oleh model regresi linear berganda atau nilai R2? Adapun tujuan dari penelitian atau analisis kami yaitu menguji apakah jam tidur berpengaruh terhadap tingkat kecemasan mahasiswa, serta melihat apakah durasi tidur memiliki peran penting dalam menurunkan kecemasan. Yang kedua, menganalisis seberapa besar masalah finansial dapat meningkatkan kecemasan yang dialami mahasiswa. Dan yang ketiga, melakukan uji simultan melalui UGF untuk mengetahui apakah beban akademik, jam tidur, dan masalah finansial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan. Yang selanjutnya, mengukur kekuatan model menggunakan model nilai R kuadrat untuk melihat seberapa besar variasi kecemasan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Dan itu juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang lebih berkontribusi terhadap kecemasan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke dataset yang kami gunakan. Dataset ini berasal dari platform Tego dengan judul Student Mental Health Survey. Dataset ini berisi data dari 87 mahasiswa dan memiliki total 21 variabel. Variabel-variabelnya mencakup berbagai aspek seperti beban akademik, pola tidur, tekanan finansial, kondisi psikologis, dan tingkat kecemasan. Dari 21 variabel tersebut, penelitian kami berfokus pada 4 variabel utama, yaitu academic workload, average sleep, financial concerns, dan anxiety sebagai variabel dependennya. Yang ketiganya adalah variabel independennya. Alasan kami memilih dataset ini adalah karena datanya sudah rapi, lengkap, siap untuk dipakai analisis, dan sangat relevan dengan topik kesehatan mental mahasiswa yang menjadi judul penelitian kami. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan metodologinya. Yang pertama yaitu variabel yang kita gunakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita menggunakan satu variabel dependen atau X dan 3 variabel independen atau Y. Untuk variabel dependennya sendiri yang kami gunakan itu anxiety dengan skala 1 sampai 5. Semakin tinggi maka tingkat kecemasan itu semakin besar. Lalu untuk yang variabel independen kita gunakan yaitu yang pertama yaitu beban akademik, ya, lalu ada average sleep, lalu kondisi finansial. Nah, untuk yang beban akademik itu skalanya sekitar 1 sampai 5. Dan hasil regresi itu menunjukkan variabel ini tuh signifikan meningkatkan kecemasan. Lalu untuk yang average sleep itu skalanya sekitar 0 sampai 2, pengaruh negatif namun itu tidak signifikan pada kecemasan. Lalu ada kondisi finansial dengan skala 1 sampai 5, signifikan meningkatkan kecemasan. Lalu yang kedua ada alat analisis. Alat analisis yang kami gunakan yaitu Python
atau di Google Colab sebagai alat utama. Library yang kami gunakan ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, State Model, Skipit, dan Scalar. Python itu dipilih karena kuat untuk analisis statistik, mudah direplikasi, dan terintegrasi dengan cloud storage. Next. Selanjutnya adalah visualisasi 1. Grafik scatter plot ini menunjukkan hubungan antara rata-rata jam tidur mahasiswa dengan tingkat kecemasan. Titik pada grafik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas, sehingga kecemasan meningkat saat jam tidur berkurang atau sebaliknya. Karena penyebarannya acak, maka tidak ada indikasi kolerasi yang kuat antara jumlah jam tidur dan tingkat kecemasan. Artinya, jam tidur bukan faktor utama penyebab kecemasan pada data yang diteliti. Kesimpulannya adalah konsistensi dengan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel average sleep tidak berpengaruh signifikan terhadap kecemasan. Yang selanjutnya, Selanjutnya pada visualisasi 2, kita menampilkan grafik hubungan antara beban akademik dan tingkat kecemasan. Titik-titik pada grafik tersebut cenderung agak mengikuti garis regresi, yaitu garis regresi yang memiliki kemiringan positif. Grafik ini menggambarkan bahwa semakin tinggi beban akademik, kecemasan cenderung ikut meningkat. Dari semakin rendah beban akademik, kecemasan pun cenderung menurun. Hasil visualisasinya juga sesuai dengan output regresi, yaitu beban akademik signifikan jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Next. Pada slide ini, kita melihat hasil dari regresi linear berganda yang merupakan inti dari penelitian ini. Di sini ditampilkan tabel output dengan lengkap dari OLS, Regression Rules, yang menunjukkan hubungan 3 variabel terhadap kecemasan mahasiswa. Dari tabel tersebut, ada beberapa poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada variabel academic workload. Variabel ini memiliki koefisien sebesar 0,49.026 dengan value 0,004. Nilai P yang jauh di bawah 0,05 menandakan bahwa beban akademik berpengaruh yang signifikan terhadap kecemasan. Yang artinya, semakin tinggi beban akademik yang dirasakan mahasiswa, semakin tinggi juga tingkat kecemasan mereka. Yang kedua itu ada variabel financial concerns. Variabel ini juga signifikan dengan koefisien 0,2019 dengan p-value 0,035. Ini menunjukkan bahwa tekanan finansial juga menjadi faktor yang cukup kuat untuk meningkatkan kecemasan mahasiswa. Yang ketiga adalah variabel average sleep. Di sini terlihat bahwa jam tidur memiliki koefisien negatif 0,1236 dengan p-value 0,622 yang berarti variabel ini tidak signifikan. Dengan kata lain, dalam dataset ini durasi tidur mahasiswa tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan tingkat kecemasan mahasiswa tersebut. Kemudian, kalau kita lihat nilai R squared yaitu 0,197, itu berarti model regresi ini mampu menjelaskan sekitar 19,7% variasi kecemasan mahasiswa. Meskipun tidak besar, ini masih menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian dari fenomena kecemasan mahasiswa. Selain itu, nilai V statistik sebesar 6,803 dengan p-value 0,000372 menunjukkan bahwa model ini signifikan secara keseluruhannya. Artinya, secara simultan, ketiga variabel ini memiliki pengaruh terhadap kecemasan mahasiswa. Namun ada variabel yang tidak signifikan secara parsial. Next. selanjutnya hasil uji F dan R kuadrat. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh nilai F statistik sebesar 6,8028 dengan p-value 0,00372 yang menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara simultan dalam memprediksi tingkat kecemasan mahasiswa. Dengan kata lain, kombinasi variabel beban akademik, jam tidur, dan masalah finansial memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap kecemasan. Namun demikian, nilai koefisien determinasi R hanya sebesar 0,1974 atau 19,74%. Hal ini berarti bahwa model regresi ini hanya mampu menjelaskan sekitar 19,74% variasi tingkat kecemasan mahasiswa. Sedangkan sekitar 80% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam proyek ini, seperti kondisi psikologi individu, dukungan sosial, tekanan keluarga, atau penggunaan media sosial. Dengan demikian, meskipun model ini dinyatakan signifikan, pengaruh tiga variabel bebas tersebut masih terbatas dalam menjelaskan fenomena kecemasan mahasiswa secara menyeluruh.
Dari kode yang kita buat dan ada terdapat 3 kesimpulan utama. Jadi, yang pertama ada beban akademik berpengaruh signifikan meningkatkan kecemasan. Beban akademik terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan. Artinya, semakin berat tugas dan tuntutan kuliah, kecemasan mahasiswa juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori stres akademik yang menyebutkan bahwa tekanan belajar dapat memicu stres dan kecemasan. Yang kedua, jam tidur tidak signifikan. Masalah Masalah jam tidur ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kecemasan, meskipun secara teori tidur berkaitan dengan kondisi mental. Tapi penelitian kami menunjukkan bahwa durasi tidur saja tidak cukup menjelaskan tingkat kecemasan. Hal ini mungkin karena kualitas tidur lebih berpengaruh daripada lamanya tidur. Yang terakhir, ada masalah finansial signifikan meningkatkan kecemasan. Masalah finansial juga berpengaruh signifikan. Mahasiswa yang memiliki tekanan ekonomi cenderung menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan teori tekanan ekonomi yang menjelaskan bahwa ketidakstabilan finansial dapat menjadi sumber stres psikologis. Jadi secara keseluruhan, faktor yang paling besar kontribusinya terhadap kecemasan mahasiswa adalah beban akademik dan masalah finansial. Sedangkan jam tidur bukan faktor utama dalam penelitian ini. Baik, untuk kesimpulan, yaitu hasil analisis ini menunjukkan bahwa beban akademik dan masalah finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecemasan mahasiswa, sehingga kedua faktor tersebut menjadi penyumbang utama meningkatnya tingkat kecemasan. Sebaliknya, durasi tidur itu tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kecemasan. Next. Di sini kami memiliki saran untuk mahasiswa institusi dan penelitian lanjutan. Yang pertama itu untuk mahasiswa, kami menyarankan membuat jadwal belajar yang realistis untuk mengelola beban akademik, sehingga mahasiswa terlalu tidak terpressure dan tidak terlalu terbebankan. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan manajemen stres dengan berolahraga, meditasi, dan hobi produktif. Jadi tidak hanya belajar. Melakukan aktivitas lain juga diperbolehkan, bahkan untuk dianjurkan. Yang ketiga itu mencari bantuan profesional jika kecemasan sudah mengganggu keseharian Anda, seperti meminta bantuan teman, keluarga, bahkan psikolog atau psikiater. Yang kedua itu untuk institusi. Yang pertama, menawarkan konseling psikolog yang mudah diakses. Yang kedua, membuat jadwal untuk tugas agar tidak menumpuk di minggu yang sama. Yang ketiga, memberikan dukungan keuangan tambahan kepada siswa yang kurang mampu. Yang ketiga itu ada untuk penelitian lanjutan. Yang pertama, menambah faktor tambahan seperti dukungan sosial, tekanan keluarga, kualitas tidur, dan lingkungan kampus. Yang kedua itu meningkatkan akurasi prediksi dengan menggunakan teknik tambahan seperti machine learning, regresi robots, atau regresi logistik. Yang ketiga, untuk meningkatkan generalisasi hasil, gunakan sampel yang lebih besar dan beragam. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ada yang dari World Health Organization, dan juga ada beberapa yang lain seperti faktor yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan akademik mahasiswa, the impact of financial stress, dan seterusnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.